Halo semuanya, jadi di video kali ini kami dari kelompok 8 akan melakukan podcast bersama dengan manajer dari Rumah Makan Asri. Rumah Makan Asri yang kita kunjungi merupakan Rumah Makan Asri cabang Jalur ya. Lebih tepatnya lokasinya itu di Jalan Lingkar Selatan, Sindang Sari, Kecamatan Lemur Situ, Kota Sukabumi. Oh iya, Rumah Makan Asri juga menawarkan masakan yang sangat beragam loh. Mulai dari masakan seafood, ayam bakar, sop iga, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja kita ngobrol sama manajer dari Rumah Makan Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 udah ada di Rumah Makan Asri. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalan, nama aku Naila Griselda. Nama saya Priscilla Tinas. Nama aku Natasha Putri Kurniawan. Aku Azhara Putri Zailani. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita mau wawancara nih dengan manajer dari Rumah Makan Asri. Sebelumnya boleh kita sambut owner dari Rumah Makan Asri. Halo Kak, salam kenal. Sebelumnya boleh nih perkenalan diri dulu. Boleh. Halo guys, nama aku Radia Mizantiara. Aku salah satu owner karena memang anak dari pemilik dari di sini. Biasa dipanggil Yaya. Aku juga kebetulan masih kuliah teman-teman. Aku kuliah di Bandung, lagi nyusun juga. Sambil sampingannya aku ngejalanin salah satu restoran cabang dari Warung Asri. Karena Warung Asri ini ada 4 cabang. Dan salah satunya ini di Sukabumi. Dan ini baru buka hampir 1 tahun. Berarti panggilnya Kak Yaya aja. Boleh. Yaya aja. Nah, oke. Kan yang seperti kita tahu kalau Rumah Makan Asri ini udah ada 4 cabang ya yang seperti tadi disebutkan. Nah, kita juga pengen tahu nih udah berdiri sejak kapan Rumah Makan Asri ini. Terus kalau untuk rumah makan di Jalur ini sudah berdiri sejak tanggal berapa dan tahun berapa gitu Kak? Kalau Warung Asri ini pertama dibangun itu di tahun 2013 akhir menuju 2014. Itu cabang pertama memang di Pelabuhan Ratu, Warung Asri Citepus namanya. Nah, cabang selanjutnya itu memang perkiraan kita buka itu 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk beberapa cabang ke depan. Nah, untuk Warung Asri Jalur sendiri ini kita buka di bulan Maret di tahun lalu. Jadi benar-benar pure baru 1 tahun lebih 3 bulan mungkin ya. Dibukanya itu di pas sebelum bulan puasa. Ya, karena kan kemarin bulan puasa itu di April ya kalau nggak salah ya, akhir Maret ya. Nah, iya, jadi sebelum bulan puasa kita opening di sini. Oke, berarti udah sekitar 13 tahun ya. 12 tahunan ya Kak Rumah Makan Asri dari cabang pertama. Nah, mungkin untuk 4 cabang itu lokasinya ada di mana aja, boleh disebutin juga? Kalau untuk cabang yang pertama itu di Pelabuhan Ratu di Citepus, tepatnya dekat banget sama pantai. Terus cabang kedua itu di daerah kota Pelabuhan Ratu dekat alun-alun. Ya, cabang ketiganya itu di arah mau ke Banten. Kalau teman-teman tahu SBH Samudra Beach Hotel, nah itu sebelah sananya Samudra Beach Hotel. Nah, cabang keempatnya di sini. Kalau untuk anak perusahaan sendiri kita memang sudah punya 3. Jadi total itu ada sekitar 7 cabang, 4 yang memang restoran, 3 yang kafe gitu. Cukup banyak juga ya. Iya. Mungkin selanjutnya, apa alasan dan tujuan utama munculnya ide untuk membangun restoran ini? Oke. Kalau aku boleh cerita sedikit, jadi memang orang tua kita ini dari kakek nenek dari mama ini memang udah punya restoran. Jadi kita itu, mama ini kebetulan anak ketiga dari 4 bersaudara, dan semua anaknya itu memang diwariskan restoran oleh nenek. Jadi memang turun temurun. Tapi memang mamaku ini baru sempat buka restoran di 2013. Kalau kakak-kakaknya yang lain itu memang dari tahun 2000 itu sudah punya restoran sendiri-sendiri.
Kalau mama memang karena anak, kalau kata Sunda pangais bungsu lah ya, jadi memang megang restoran yang nenek, dan alhamdulillahnya setelah 2013 baru punya restoran sendiri. Jadi memang turun temurun. Berarti di keluarga juga udah apa sih kayak lingkupnya tuh emang bisnis Iya makanan ya? gitu, ruang lingkupnya memang seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mungkin untuk masuk ke karyawannya teh. Kalau di warung Asri ini gimana sih sistem kerja karyawannya? Misalnya kayak shiftnya dibagi atau misalnya kayak totalnya ada berapa karyawan yang di sini? Kalau untuk kita ini memang nggak ada shift karyawan ya, jadi memang full time kerjanya. Terus juga kita nggak punya karyawan part time dan lain-lain, jadi memang kita karyawannya bener-bener keterikatan kerja sama kita gitu. Terus tadi apa, sorry pertanyaannya? Total karyawan kalau untuk warung Asri sendiri ini ada sekitar 180 orang. Kalau di outlet yang ini sekitar 45 orang. Kalau disatuin sama anak perusahaan ada 250-an total. Jadi kita sebenarnya udah berbentuk PT. Iya, PT Asri Food Indonesia. Udah bukan restoran lagi sebenarnya. Kalau jam kerja karyawannya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam kerja itu dimulai dari jam 9 pagi. Itu kalau weekday itu sampai jam 9 malam. Kalau weekend itu sampai setengah 10. Jadi ada perbedaan 30 menit antara weekend sama weekday, termasuk hari-hari event-event tanggal merah dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari minat dari si pelanggan ya teh, penjualan itu biasanya dari e-commerce atau sosial media teh, cara ininya minat dari si pelanggan. Kalau untuk e-commerce kita kurang ya, GrabFood dan ShopeeFood dan lain-lain lah, itu memang agak kurang karena banyaknya yang emang makan di tempat. Kalau untuk media sosial sendiri, kita Instagram, TikTok itu semuanya memang jalan. Jadi FYI itu tahun lalu memang gak aktif di sosial media, tapi karena kita turun di kota yang bukan lagi di kabupaten, aku punya pikiran untuk kayak kenapa kita nggak nyoba untuk aktif di sosial media. Nah akhirnya aku merasa kayaknya kita kalah saing kalau nggak lewat sosial media. Akhirnya aku coba untuk kerja sama vendor, gimana caranya Instagram biar berjalan. Aku coba juga cari orang marketing dan lain-lain. Jadi memang untuk sosial media berupa Instagram, TikTok dan lain-lain itu memang berpengaruh, tapi untuk e-commerce sendiri menurut aku efeknya kurang di aku gitu, karena memang banyaknya yang makan langsung di tempat gitu. Berarti tantangan sebelumnya memang ada ya di media sosial itu di tahun kemarin emang sempat off gitu, tapi cara mengatasi dari Asri ini yaitu mencari vendor dan lain sebagainya untuk mengaktifkan kembali sosial media rumah makan Asri ini ya. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya gimana ya Bu, Resti ini menyikapi kebiasaan pelanggan yang emang terus berubah, misalnya soal selera makanan, sehingga bagaimana perusahaan menjaga kualitas produk atau layanan agar tetap dipercaya oleh pelanggan gitu. Kalau untuk kepercayaan sendiri sih, jadi sempat ada case gitu waktu itu, karena mungkin beda outlet, beda tangan ya, beda koki. Akhirnya banyak customer yang memang agak sedikit komplain kenapa rasanya nggak sama antara satu restoran atau restoran lainnya. Akhirnya kita coba cari solusi, dan ternyata solusinya itu memang bumbu makanan maupun untuk minuman sendiri, powder dan lain-lainnya kita buat di satu tempat yang sama, jadi baru disebar. Jadi koki ini hanya tugasnya untuk ibaratnya menghangatkan bumbu yang sudah dibuat sama
kebetulan yang buat bumbu itu langsung papa dan mamaku yang turun dan kakakku gitu, jadi langsung mereka yang turun, jadi memang tangannya masih tangan kita ya. Mungkin hal kayak gitu juga nggak buat kebocoran gitu, karena yang ditakutkan ya koki keluar rasa berubah dan lain-lain. Nah itu menurut aku salah satu cara ngejaga cita rasa biar tetap sama aja di lidah customer tuh kayak gitu. Terus juga untuk pelayanan sendiri, aku memang kalau merekrut karyawan ini SDM-nya memang aku perhatikan, karena aku yang turun tangan sendiri untuk nyari karyawan, untuk tes wawancara dan lain-lain. Itu aku sendiri yang turun, jadi memang aku seleksi dengan baik untuk mendapatkan SDM yang baik gitu. Berarti bisa dibilang juga rumah makan asri ini resep keluarga gitu ya? Iya, betul. betul. Dari mama dan ayah kandungnya sendiri. Gitu. Siapa? Jadi masuk ke ini ya teh. Kalau tantangan besar apa sih yang pernah dialami teteh dalam menjalani bisnis rumah makan asri ini? Oke. Kalau tantangan terbesar banyak, maksudnya tantangan yang emang berpengaruh banyak sih. Kayak contoh kan sekarang restoran itu kita itu nggak mungkin nggak berdampingan sama restoran lain. Nah itu gimana caranya biar ibaratnya tanpa menjatuhkan pun kita bisa lebih unggul. Terus juga masalah cuaca juga sedikit berpengaruh, karena memang rata-rata yang makan di kita ini keluarga, memang rata-rata orang-orang yang kantoran. Jadi di saat cuaca juga tantangan juga buat kita. Terus juga mungkin menjaga cita rasa itu juga salah satu tantangan, menjaga komentar-komentar dari customer yang memang Google review kan yang kayak gitu cukup berpengaruh. Jadi kayak misalnya aku pun kalau makan di tempat lain aku pasti lihat dari rate-nya dulu. Nah itu juga salah satu tantangan, dan akhir-akhir ini memang aku lagi berusaha untuk naikin rating customer gitu. Untuk tantangan yang tadi teteh sebutin gitu, itu ada solusinya gak dari pihak teteh gitu, dari rumah makan ini? Kalau untuk solusi yang Google review tadi kebetulan lagi aku jalanin, jadi memang aku arahkan karyawan-karyawan aku ini, terutama waiters ya yang di depan, untuk selalu berinteraksi sama customer. Entah itu menanyakan gimana rasanya, gimana kualitasnya, gimana pelayanannya. Dan kalau berkenan pun tolong di review di Google. Terus kalau untuk cuaca sih memang agak susah ya, karena itu kan bukan kehendak kita sendiri, tapi yang mungkin gimana caranya kita juga tingkatin rasa aman customer pas makan di kita itu harus kayak gimana. Terus juga untuk tantangan tadi itu aku lupa, yang perihal cuaca, perihal customer, pelayanan, sama paling tantangan lain yang harus dihadapin ya komentar-komentar yang kurang baik. Itu berpengaruh banget buat aku. Karena aku Gen Z ya, aku nggak enakan kalau misalkan ada komentar yang kurang enak di platform aku. Makanya ya sebaik mungkin aku mencari solusi dari tantangan itu, ya gimana caranya kita nge-treat customer dengan baik, nge-treat serasa mereka ini makan tuh di rumah sama keluarga di tempat yang nyaman gitu. Selanjutnya kan di era sekarang juga udah banyak banget nih rumah makan yang muncul gitu ya Kak. Banyak sekali pesaing-pesaing rumah makan yang udah mungkin ada yang sudah lama hadir rumah makan, seperti yang kita tahu juga di jalur banyak sekali rumah makan. Nah, pengen tahu juga nih keunggulan dari rumah makan asri ini apa kira-kira? Apakah mungkin dari tempatnya yang nyaman, atau mungkin ada menu masakan yang menjadi bintang, yang menjadi ciri khas di rumah makan asri ini? Jadi keunggulannya apa Kak? Keunggulannya balik lagi, bumbu kita ini memang bumbu yang homemade lah ya, yang memang
hanya keluarga kita yang tahu. Kalau untuk dari tempat, aku memang merasa diunggulkan untuk di sekitaran jalur ini. Aku merasa untuk makanan untuk tempat kumpul sama keluarga, menurut aku udah paling cocok. Disambut sama live musiknya, sama kebersihan kamar mandinya, musolanya yang lumayan besar, pelayanan customer yang memang sudah lumayan baik gitu. Terus juga untuk menu makanan dan minuman, menurut aku tempat aku ini sedikit beragam ya. Kalau teman-teman udah lihat menunya, ada minuman-minuman yang memang di orang tuh belum tahu, kayak no comment ice, terus ada air mata pengantin, terus ada mountain view ice yang emang di orang itu nggak akan ada minuman kayak di kita nih, karena untuk minuman sendiri ya balik lagi kita ngeracik sendiri gitu. Bahkan aku pun turun tangan di situ. Suppliernya juga kita dari supplier yang terbaik, dari supplier yang memang paling unggul gitu. Jadi memang aku agak sedikit pede karena maksudnya tuh di kabupaten kita unggul, kenapa kita nggak coba buka di kota? Nah itu udah salah satu kepercayaan diri aku untuk kenapa kita nggak buka di kota. Otomatis ada hal lain yang memang aku unggulkan ya, entah dari makanan ya, entah dari minuman ya, aku udah pede. Bahkan untuk 1 tahun ke depan ini kita progres lagi untuk di Bogor sama di Cianjur. Jadi memang rasa pedenya itu cukup besar buat aku, karena memang orang yang jauh-jauh dari Jakarta ada yang kesini cuma pengen ikan bakarnya, orang-orang jauh dari Bogor cuma pengen ikan bakarnya. Jadi yang diunggulkan memang ikan bakar kita, bumbu kita, sop kita, itu memang. Berarti Kak, untuk tempat ini kan kalau kita notice gitu ya, rumah makan asri itu identik sama ada lesehannya juga kan ya, yang dimana itu meren, kalau kata orang Sunda mah lesehan kan enak gitu ya makan di bawah. Mungkin itu juga yang bisa menjadi keunggulan ya di rumah makan asri ini. Nah kalau misalnya Kakak boleh kasih tahu nih ke teman-teman yang lain, kira-kira satu menu makanan apa dan satu menu minuman apa yang menurut Kakak tuh harus dicoba banget nih gitu. Oke. Kalau aku memang rekomen ikan bakarnya sih, atau yang berkaitan dengan bumbu bakar, karena menurut aku asam manis, saus padang itu mungkin udah hal yang biasa, tapi aku jamin bumbu ikan bakar di aku memang berbeda sama bumbu ikan bakar di orang. Pokoknya bumbu bakaran, entah ayam, entah apapun yang berkaitan dengan bakaran memang beda di orang. Kalau untuk minuman, aku mengunggulkan no comment ice, karena itu tuh motonya dibuat itu, kalian kalau udah minum ini gak boleh komen apa-apa, cukup nikmatin aja. Itu Teman-teman semua jangan lupa cobain ikan bakar di rumah makan asri ya. Mau pulang di jalur atau cabang lain manapun harus cobain. Oke. Selanjutnya apa sih kedepannya untuk asri ini lebih berkembang lagi gitu? Apa harapannya, rencananya? Rencananya memang ya semoga amin dengan ilmu yang aku dapat dari orang tua aku, yang insya Allah amin bisa aku kembangkan, bisa kakak aku kembangkan, karena papaku ini punya anak cuma 2. Yang kakak aku ini memang udah punya kafe itu loh. Jadi ya mungkin aku sendiri nanti yang mencoba mengembangkan bersama didampingin kakak aku. Ya semoga bisa buka seluruh Indonesia. Amin. Terus juga semoga aku juga menginspirasi Gen Z yang lain ya. Walaupun ya di umur aku yang sekarang, di umur Gen Z aku yang sekarang, aku nggak munafik, masih butuh main, masih butuh nongkrong sama teman-teman, masih butuh happy sama dunia aku sendiri ya. Tapi di sisi lain aku punya kepentingan lain yang harus aku pentingkan, atau masa depan aku di kedepannya gitu. Semoga aja aku salah satu Gen Z yang mewakilkan Gen Z lainnya bisa menginspirasi Gen Z yang lain untuk ya, kita itu memang aku sendiri memang bukan perintis, aku ini memang pewaris. Tapi di saat
kalian pewaris hanya menikmati aja, itu mungkin kedepannya nggak akan ada hasil apa-apa. Balik lagi, jadi jangan pernah membedakan diri kalian antara pewaris atau perintis. Itu semua kita sama rata, cuman bedanya mungkin ada yang harus dari 0, ada yang harus dari titik 50. Balik lagi gimana kita ngejalaninnya gitu. Itu aja. Mungkin yang terakhir ya Teh, Teh ada pesan atau buat kita gak gitu buat membangun usaha ini gitu sebagai Gen Z. Iya. Oke, sebagai sesama Gen Z Iya. gitu ya. Kalau menurut aku, saran aku ya teman-teman, memang kalau udah ada usaha keluarga ya mungkin bisa dikembangkan. Tapi untuk teman-teman yang memang mulai dari nol, kalian itu memang harus nyari jati diri dulu, arah fashion kalian itu kemana. Maksudnya aku jangan sampai berpatok kayak aku jurusan ini, lulusan ini tuh memang harusnya ke sini. Enggak loh teman-teman. Jadi memang fashion kalian apa, yang kalian suka apa, yang kalian pengen itu apa, dan mungkin kedepannya itu yang bakal nanti kalian jalani. Bahkan kan sekarang kan kita untuk jualan aja lebih gampang gitu. Karena aku juga punya brand sendiri, aku juga punya sambal di cup gitu. Aku juga jual sambal, terus memang ya mungkin basic aku suka masak, suka makan, jadi aku juga terjunnya ke arah situ juga. Dan untuk Gen Z yang lain atau ya siapapun yang nanti ngedengar aku ngomong, fashion kalian apa, yang kalian suka apa, karena itu salah satu poin penting menurut aku. Di saat kalian ngejalanin hal-hal yang emang gak kalian suka itu bakalan kerasa berat banget. Iya, kayak ya mungkin zaman sekarang lebih dipermudah, teman-teman bisa jualan lewat TikTok, lewat live Instagram, lewat e-commerce dan lain-lain. Menurut aku lebih gampang daripada orang-orang di zaman dulu atau orang-orang tua kita dulu. Jadi Gen Z menurut aku sekarang kalian bisa kerja sambil main, kalian bisa kerja sambil happy, kalian bisa kerja lewat Zoom doang, kalian bisa kerja lewat laptop doang. Itu hal yang mudah ya. Balik lagi, fashion kalian apa, yang kalian sukain apa, yang kalian pengen apa. Karena di saat apa yang kita suka tercapai itu kerasa kayak gampang banget ya ternyata. Ternyata apa yang kita pengen tercapai di titik yang kita mau itu bakal kerasa puas banget. Asal balik lagi apa yang kita suka gitu. Jadi teman-teman, pesannya mungkin dari Kayaya ini, kalian itu harus berusaha untuk cari jati diri sendiri dulu. Apa fashion kalian, apa tujuan kalian untuk kedepannya, dan jangan lupa untuk bekerja keras, baik perintis maupun pewaris. Kita itu harus bekerja keras, harus tentunya cita-cita yang kita inginkan, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kita mau ucapin terima kasih banyak nih, maaf juga udah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak atas motivasinya, semua ilmunya dan juga informasi dari Rumah Makan Asri ini. Nah, boleh juga nih kakak siapa tahu mau promosiin ke teman-teman semua tentang Rumah Makan Asri ini. Silahkan. Boleh. Pokoknya buat teman-teman yang belum nyobain makan di sini sama keluarga, jangan lupa kesini. Terus juga kita ada Instagram, ada TikTok yang bisa teman-teman kepoin gitu. Kalian tinggal search aja Warung Asri, nanti di sana keluar platformnya. Teman-teman boleh nanti dipantau karena kita juga ada diskon-diskon dan lain-lain yang bisa teman-teman nikmatin. Tapi jangan worry soal budget. Jadi kalau mau bawa pacar, mau bawa selingkuhan, mau bawa siapa aja boleh ya teman-teman. Kita di sini terbuka untuk umum, jadi jangan lupa datang ke Warung Asri. Jangan lupa ngopi juga di Atmosfi. Jangan lupa juga makan di nasi tempong Santorini. Makasih ya. Makasih banyak Kak. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami tentang wawancara kita pada Rumah Makan Asri ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.